Kemudian selanjutnya array dari struktur. Nah, ini keren nih. Jadi daripada kita ribet-ribet harus ada MHS1, MHS2, MHS3, kita bisa simpelkan sebenarnya. Kita bisa simpelkan jadi apa tadi? Array dari struktur, Jadi contohnya gini. Misalnya array dari struktur. Jadi kita bisa gini. Kita buat tipe datanya mahasiswa ya. Mahasiswa. Misalnya MHS cuman pakai array gitu. Berapa? Mahasiswa 3. Gini. Ya. Jadi sekarang yang inilah ya, MHS1 hapus saja. Atau gini deh. MHS1-nya diganti ini indeks ke 0. Indeks ke 0. Indeks ke 1. Oh, tetap mahasiswa indeks ke 0. Mahasiswa indeks ke 0. Gini. Ya, bisa ya? Bisa dong. Nah, lalu ini juga nih. Mahasiswa indeks ke 1. Jadi mahasiswa kedua gitu. Gampangnya. Lalu, oh ini jangan sampai gini lah ya. Ini ganti semua. Sorry ya, kita udah ngoding banyak-banyak tapi kita ganti ya nggak apa-apa lah ya. Biar kita tahu gimana caranya yang lebih simple, yang lebih cepat gitu. Oke, begini. Ini juga kita ganti MHS1. Array dari mahasiswa MHS yang indeks ke 1 artinya data kedua. Gini, sip, ganti semua. Oke, ini sudah. Berarti ini kita ganti lah ya. MHS tipe atau indeks kedua, berarti mahasiswa ketiga. Ini kita juga akan replace. Sip, kalau sudah di save, lalu kita running teman-teman. Oke. Ya, hasilnya sama aja. Hanya saja ketika kita tadi deklarasi variabel dengan tipe data strukturnya itu satu-satu gitu ya, kita bisa simpelkan lagi pakai array begini ya. Jadi langsung aja kita set MHS indeks ke 0 berarti mahasiswa pertama bla 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 gitu ya. Bisa. Nah, sip ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Jadi kita sudah menangani array yang tipe datanya sama menjadi tipe data yang berbeda dengan struktur. Oke, mudah-mudahan paham array dari struktur. Lalu masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu nest struktur atau struktur di dalam struktur. Gini, bisa dilakukan dengan dua cara. Membuat dua struktur berbeda atau membuat struktur dalam struktur. Contoh, ya ketika kita melakukan di dalam struktur. Jadi di dalam struktur ada struktur lagi. Gitu. Nah, kalau kita buat terpisah, bisa. Misalnya struktur 1, struktur 2. Lalu di struktur yang lainnya kita bisa langsung deklarasikan variabel dengan tipe data struktur. Jadi ngambil gitu. Nah, kalau kita melakukan di dalam struktur, kita bisa mengakses struktur name2 ya di sini. Itu kalau kita juga mengakses struktur name1. Gitu. Nah, kalau kita melakukan terpisah, artinya struktur pertama dan struktur kedua itu memiliki kepentingan yang berbeda, yang kemungkinan bisa kita satukan. Jadi kita misalnya mau akses struktur yang pertama, ya tinggal akses aja, nggak perlu kita melakukan akses struktur gini ya. Jadi harus akses ke struktur pertama, lalu baru bisa struktur kedua. Nah, ini bisa langsung gitu. Tergantung studi kasus teman-teman. Kalau studi kasus teman-teman harus akses struktur seperti ini, supaya bisa akses struktur lainnya, ya buatlah di dalam struktur. Kalau mau kepentingannya berbeda-beda, buatlah dia terpisah. Begitu ya, kita coba. Coba gini. Mahasiswa itu punya data apa lagi? Contoh, dia punya data kampus lah ya, misalnya. Kita bikin
struct kampus. Kampus punya apa? Misalnya string nama kampus. Lalu misalnya in tahun berdiri. Oh ya, nama kampus. Lalu misalnya alamat ya, alamat kampus gitu. Sip, seperti ini. Nah, ini kepentingannya berbeda-beda. Kita bisa inisialisasi kampus tanpa kita harus inisialisasi mahasiswa dulu. Oke, lalu di sini kita tambahin deh ya. Kita tambahin, sebelum hobi. Kita tambahin kampus KMPS gitu atau KPS. Gini. Sip ya. Ini kalau kita melakukan secara terpisah. Kalau melakukan di dalam struktur lagi, contoh studi kasusnya apa ya? Misalnya studi kasusnya adalah struct alamat MHS gitu ya. Alamat mahasiswa. Gini, misalnya di sini ada string desa gitu atau jalan apa gitu ya. Jalan. Ini sebagai contoh aja, mungkin teman-teman bisa lebih kompleks daripada ini. Ini hanya contoh aja. Sip. Lalu kita tambahin lah ya. Kita tambahin kampus. Jadi misalnya nih, ini yang pertama. Dia setelah hobi apa sebelum hobi? Si kampus itu. Oh, sebelum hobi. Jadi kalau misalnya manual ya bisa di mana aja lah ya. Jadi kita bisa gini. MHS indeks ke 0 period, kemudian KPS kampus, period dari KPS apa? Nama kampus gitu. Jadi nge-sub terus dia. Nama kampus. Apa nama kampusnya si Mamat ini? Misalnya universitas ternama gitu misalnya. Oke, lalu MHS indeks ke 0 period KPS juga. Lalu setelah nama kampus apa? Alamat kampus. Alamat kampus misalnya Taset Indonesia. Ini saya tidak akan menyebutkan nama kampus yang asli lah ya. MHS indeks ke 0 period ke KPS. Lalu tahun berdiri misalnya 1999. Oke, begini. Nah, lalu kita bikin untuk yang alamat belum alamat. Alamat deh. MHS 0 titik. Alamat MHS titik. Jalan misalnya dia Jalan Mawar gitu. Nomor 10. Jangan lupa titik koma. Gitu. Sip ya. Kemudian gimana kalau mahasiswa yang selanjutnya untuk yang kampus itu sama. Jadi kita bisa gini. Sorry. Karena dia terurut berarti umur lalu kampus. Umur koma inilah ya. Lalu kampus. Yang pertama universitas ternama. Kemudian alamat kampusnya di Indonesia. Itu koma lagi 1999. Oke, seperti ini. Ini biar nggak kelebihan, gimana kalau kita enter deh ya. Kita enter. Nah, begini. Tetap. Nah, gini. Sip, supaya lebih enak dilihat aja. Sip, lalu untuk yang ini juga. Oh, ini belum lengkap nih. Jadi setelah hobi, alamat MHS string. Oh, iya ya. Jadi kita akan memberikan alamatnya. Jadi kalau langsung itu kita bisa titik lalu sub misalnya ke kan MHS nih ya yang akses ini sub ke alamat ya, alamat lalu sub ke jalan.
alamat MHS, lalu sub ke mana tadi ya, sub ke alamat MHS, benar nggak? Alamat MHS benar, lalu kita set apa misalnya jalannya misalnya Jalan Melati nomor 11 gitu. Sip. Ini gimana kalau kita kopas aja lah ya, daripada ribet-ribet. Setelah umur ini, sip. Ini juga sip. Begini teman-teman, coba kita tampilkan lah ya. Kita tampilkan jadi setelah untuk mahasiswa pertama dulu kita akan tampilkan universitasnya, setelah hobi ya, setelah hobi kok setelah hobi ya, sebelum hobi, jadi di sini. Nah, setelah umur jadi nama universitas mahasiswa 1, berarti kita akses yang ini ya, titik KPS nama kampus ini ke sini begini. Oke, nama kampus sudah, lalu apalagi setelah nama kampus? Alamat kampus ini juga ganti alamat kampus, tahun berdiri kampus, tahun berdiri gini ya. Sip. Lalu alamatnya dia, jadi alamat mahasiswa 1 nah S2 kita nggak ke KPS tapi ke alamat MHS, lalu titik jalan ini. Sip. Ini kita bisa copy aja teman-teman ya, daripada ribet lah ya. Jadi setelah umur di sini berarti ini 2, ini 1, ini 1, ini 1, ini 2, ini 1. Begitu. Sip. Kita copy lagi. Setelah umur ganti 3, ini ganti 2, kita copy alamatnya 3, ini 2. Sip. Coba kita save lalu kita running. Oh, salah tuh. MHS 0, alamat MHS jalan. Kenapa salah? Katanya invalid use of struct mahasiswa alamat MHS. Kok invalid? Oh, karena ini belum kita deklarasikan variabelnya ya. Kita deklarasikan dulu variabelnya, misalnya ini adalah alamat gitu ya. Alamat gini aja, alamat. Sip. Berarti ini bukan alamat MHS ya. Kita ganti aja alamat gini. Sip. Ini kita bisa copy, paste ke sini ya. Yang alamat MHS kita ganti semua karena itu nama struct bukan nama variabel tipe datanya struct. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Sip. Save, compile and run. Nah, ini error lagi nih. Kenapa kira-kira? Oh, gini. Ini nggak bisa langsung kayak gini teman-teman. Coba kita ini ya. Apa itu tadi nama structnya? KPS. Titik KPS sama dengan ini juga titik KPS sama dengan. Ini kita coba-coba terus nih teman-teman. Ya, kita coba terus nih. Save, running and compile. Wah, error lagi. Oke, bentar. Kalau misalnya ada struct di dalam struct seperti ini
Ya, seperti ini. Sepertinya kita tidak bisa melakukannya secara instan seperti ini. Sepertinya ya. Ini. Ternyata nggak bisa. Karena ini dianggapnya array. Ternyata bukan array. Ya, karena kan seperti ini ya. Sama gitu. Ini kayaknya dianggap seperti array. Jadi kayak kita ngisi array. Padahal maksud kita ngisi struct gitu ya. Nah, gimana kalau yang cara 2 sampai terakhir ini kita hapus aja, kita fokus ke sini. Yang jelas kita hanya mengetahui bahwa ada struct di dalam struct gitu. Itu aja, coba kita running. Oke, muncul ya. Jadi, mahasiswa 1 bla bla bla, nama universitas ternama, alamatnya Indonesia, tahun berdiri 1999 gitu. Alamat mahasiswa 1, Jalan Mawar nomor 10. Begitu. Sip. Nah, lalu gini, ketika kita akan deklarasi misalnya ya, deklarasi variabel dengan tipe data struct kampus, kita gampang aja, kampus, lalu namain aja KPS gitu. Kan gampang ya? Gampang. Nah, kalau kita akan deklarasi struct yang ada di dalam struct lainnya, kita nggak bisa langsung gini. Alamat apa MHS sama dengan alamat, nggak bisa. Coba kalau kita running, error tuh. Jadi terpaksa kita harus gini. Kita harus mahasiswa dulu. Misalnya mahasis gitu ya. Setelah gini mahasis titik, baru kita bisa ke sini. Gini. Ini kalau kita jalankan, no problem. Gitu. Itu kalau problem kita membuat struct di dalam struct. Ketika kita akan deklarasi variabel dengan tipe data, alamat ini kita harus akses dulu si struct di luarnya atau struct yang ditempatinya. Beda cerita kalau ini. Ya ini kan beda struct ya. Artinya terpisah gitu. Kita bisa langsung inisialisasi seperti ini. Langsung bisa inisialisasi seperti ini. Begitu. Karena kepentingannya berbeda-beda. Nah, misalnya gini. Kita tambahin studi kasus, kita nggak apa-apa ngodingnya lama gitu ya. Nggak apa-apa, misalnya kita punya mahasiswa 2 gitu. Ya, kita punya mahasiswa 2. Lalu, misalnya, ini kita hapus saja. Ngodingnya lama banget. Nah, lalu gini. Ini saya copy. Simpan bawahnya. Lalu misalnya ini kita ganti 2122 gitu ya. Ini yang 0 ganti 1 1 1 semua. Ini kita juga ganti MHS1 semua. Dah, kita save, compile and running lagi. Nah, ngawur tuh. Ngawur. Coba kita enter 1 kali deh. Biar enggak ngawur, atau 2 kali sekalian. Nah, begini. Jadi bisa lah ya. Bisa. Oke, beres. Nah, lalu gini teman-teman. Kita kan berhasil membuat struct yang terpisah. Kampus sendiri, mahasiswa sendiri. Artinya, dua struct ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Contoh. Nah, gini. Jadi misalnya nih, dari mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, universitasnya kan sama. Gitu ya. Gimana cara ngakalinya daripada kita ulang-ulang seperti ini? Ini kan sama aja sebenarnya. Ya, sama aja. Jadi kita bisa akalin gini. Deklarasi variabel tipe datanya struct, structnya misalnya kampus ya. Ya kan, tadi kampus kan? Kampus. Misalnya KPS gitu. Atau kita langsung isi. Apa nih nama kampusnya? Universitas ternama. Lalu Indonesia.
Ini ya. 1999 gini. Langsung isi aja. Jadi gini. Si MHS berapa? KPS-nya kita isi sama dengan KPS. Ngambil dari sini. Atau gini kita bedain deh ya, biar nggak ambigu. Kampus utama gitu. Kampus utama. Gini, jadi kita bisa langsung akalin si ininya. Kampus utama. Sip. Coba ya, coba kalau kita save running. Ya hasilnya sama aja tuh. Ya kampusnya sama. Daripada kita atur satu-satu, mending kita deklarasikan variabel dengan tipe data struktur kampus. Kita isi kampus yang valid gitu ya. Kemudian kita paste aja ke masing-masing mahasiswa. Daripada kita harus ngulang-ngulang di mahasiswanya gitu. Artinya kita punya kepentingan yang berbeda tuh. Struktur kampus punya kepentingan berbeda, struktur mahasiswa berbeda. Begitu. Siap ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham nih sampai sini. Walaupun kita kayaknya lama banget ngodingnya. Ada beberapa error juga. Oke sip. Kita sudah membahas tentang nest struktur atau struktur dalam struktur. Kita bisa membuat dengan dua cara. Menggunakan struktur yang berbeda atau kita taruh struktur di dalam struktur. Sip ya. Lalu topik yang terakhir, kita bisa melakukan struktur di parameter fungsi. Atau kita bisa naruh struktur di parameter fungsi. Begitu. Contoh gini deh. Kita bisa pakai function return atau return function atau bahkan void function ya. Gitu. Contoh di sini kita melakukan void function aja ya. Kita kan sudah menampilkan beberapa mahasiswa gitu. Yang codingannya banyak banget. Gimana kalau ini kita lempar ke void function deh ya. Void. Namanya misalnya cetak data mahasiswa. Ini. Kita taruh di sini. Ya, misalnya mahasiswa, misalnya MHS gitu. Atau data deh. Tuh, sip. Nah, nanti kita tinggal lempar ini ke sana. Takat. Ya, kita taruh di sini, kita ganti. Tinggal kita ganti. Apa nih? Misalnya MHS 0 kita ganti dengan data ya, ngambil dari sini karena nanti akan dilempar ya. Akan dilempar ke sini. Ditangkap oleh variabel data, tipe datanya mahasiswa, kita olah di sini. Itu ya, npm mahasiswa. Ini kita hapus aja yang satu-satu lah. Nah, ini MHS 0-nya ganti data semua. Begini sudah. Kalau sudah, kita bisa panggil void function-nya. Apa itu? Cetak data mahasiswa. Cetak data mahasiswa, kita panggil function-nya. Lalu kirimkan data, misalnya MHS dengan indeks ke 0. Gitu. Nah, ini juga berarti kita bisa panggil void function cetak data mahasiswa dengan memasukkan argumen MHS indeks ke 1. Kita save. Compile and run. Tuh hasilnya sama. Gitu ya, atau biar ada space-nya kita gini deh. Cout. Enter 2 kali and line. Jadi enternya 3 kali. Tuh. Gitu teman-teman. Jadi kita bisa melakukan atau bisa taruh si struktur di parameter sebuah function. Begitu, jadi lebih simpel ya codingan kita tuh. Oke, sip teman-teman. Kita sudah ngoding berlama-lama gitu ya. Dan sepertinya ini adalah topik terakhir. Dan kita masuk di kesimpulan. Di video kali ini kita sudah belajar apa aja. Yang pertama, struktur adalah kumpulan variabel dengan tipe data yang dapat berbeda-beda dengan satu nama. Gitu ya. Kemudian yang kedua, struktur dapat berisi variabel, array,
atau bahkan tipe data baru lainnya juga seperti struktur. Tipe data lainnya juga seperti struktur. Gitu. Untuk mengakses member struktur dapat digunakan operator akses member berupa period atau simbolnya titik. Sudah kita implementasikan. Array struktur merupakan kumpulan struktur dengan panjang tertentu yang kita implementasikan tadi ya. Array dari struktur. Gitu. Kemudian struktur dalam struktur disebut juga nest struktur. Kalau misalnya if di dalam if yaitu nest if. Kalau misalnya for di dalam for atau perulangan di dalam perulangan yaitu berarti nest looping atau nest loop gitu. Ya kalau struktur dalam struktur ya nest struktur gitu. Nah, struktur dapat digunakan sebagai parameter atau return dari fungsi. Kita sudah implementasikan di akhir tadi. Begitu. Jadi saya rasa itu saja teman-teman untuk video kali ini. Kita sudah ngoding lama banget dengan kita nyoba hal-hal yang kita belum tahu tadi. Sehingga terjadi error ya nggak masalah ya, kita coba-coba gitu. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas sebuah materi yang cukup panjang teman-teman, dan cukup agak membingungkan, yang cara penjelasannya harus detail banget, yang nanti akan kita pisah-pisah juga, yaitu linked list. Linked list pada bahasa pemrograman C++. Begitu, jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you, terima kasih teman-teman, keep learning and keep spirits.